Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan analisis data coffee sales. Sebelum kami mulai, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Kanjeng Valentina Nainggolan dengan 3 digit NPM terakhir 188. Perkenalkan, nama saya Naufa Evania Salina Putri dengan 3 digit NPM terakhir 082. Perkenalkan, saya Dinda Fitantia dengan 3 NPM terakhir 099. Nah, jadi dataset coffee sales itu berisi data penjualan kopi yang mencakup informasi waktu, terus jenis produknya, serta metode pembayaran. Nah, nanti hasil identifikasinya dibagi jadi 3 jenis variabel. Oke, jadi saya akan mulai menjelaskan dari sheet pertama. Nah, di sini ini adalah data mentah. Nah, data mentah itu untuk apa? Untuk memastikan kelengkapan datanya. Nah, terus langkah pertama yang dilakukan di sheet data itu memeriksa apakah ada nilai kosong atau tidak konsisten, missing value. Nah, setelah kami cek, itu missing value-nya itu tidak ada. Terus, lanjut ke reduksi yang begini. Jadi di sini kami itu memilih tabel yang bisa dihitung ya, kayak hour of day, money, day sort, more sort. Jadi setelah kami cek juga, ini kan datanya untuk dibuat dari outlier. Nah, jadi outliernya itu tidak ada. Gitu, dan missing value-nya juga udah kami cek, tidak ada. Terus lanjut di outlier. Nah, ini kami buktikan di sheet outlier. Jadi untuk mencari outlier ini, dimulai dari di sini kami mencari meannya dulu. Kami pakai rumus sama dengan average yang tabel A ini. Nah, terus ini hasilnya, begitu juga seterusnya. Terus untuk standar deviasinya itu, kami pakai rumus sama dengan stdef.s. Dihitungnya per tabel juga, dan betul hasilnya. Nah, untuk membuktikan outliernya itu, nah di sini, untuk standarisnya, itu kami menggunakan rumus dari tabel yang A, ini yang baris pertama itu, terus itu baris yang G, di sini meannya, terus standar deviasinya. Nah, udah, temukanlah standarnya segitu, terus ABS kita habis STD-nya. Kita menggunakan rumus itu. Nah, kita ambil dari standar yang pertama, yang dari L yang ketiga itu tadi. Nah, sudah kita enter, itu hasilnya. Terus untuk tahu outlier atau tidaknya itu, rumusnya kami pakai sama dengan if, kalau itu lebih dari 3, maka itu outlier atau tidak. Nah, jadi setelah kami cek, itu tidak ada yang outlier, boleh dibuktikan. Nah, gini teman-teman, jadi nggak ada outliernya ya. Nah, terus kalau outliernya tidak ada, itu artinya apa? Data kita itu sudah bersih, teman-teman. Selanjutnya, data jadi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada sheet data jadi. Sheet data jadi ini tuh berisi data yang udah bersih setelah proses reduksi dan cleaning serta penghapusan outlier di sheet sebelumnya. Fungsi utamanya itu untuk menyiapkan dataset akhir yang sudah siap untuk dianalisis tanpa data kosong, duplikat, atau nilai ekstrim. Data di sini itu bakalan menjadi dasar untuk semua perhitungan berikutnya. Bisa dibilang sheet ini itu hasil akhir dari tahap cleaning sebelum dilakukan analisis statistik. Terus selanjutnya di sheet pengolahan data. Fungsi dari sheet ini sendiri itu untuk menghitung ukuran statistik seperti mean, median, modus, varian, dan simpangan baku. Di sini tuh perhitungannya dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan rumus Excel seperti average, median, mode, var-s, dan STDVS. Dan cara yang kedua itu menggunakan rumus matematika manual, yaitu rumus dasar dari masing-masing ukuran statistik. Nah, di sini tuh juga beberapa hasilnya emang beda, soalnya hal ini tuh bisa terjadi karena Excel itu membedakan antara data populasi dan sampel, sedangkan perhitungan manual itu biasanya mengikuti satu rumus aja. Terus selain itu juga Excel itu biasanya melakukan pembulatan desimal secara otomatis. Jadi hasilnya itu bisa sedikit berbeda dari perhitungan manual yang lebih presisi. Terus ini perbedaan kecil itu wajar karena disebabkan oleh metode perhitungan dan pembulatan yang tidak sama dan itu bukan karena kesalahan gitu. Terus setelah itu lanjut ke normalisasi. Nah, sheet normalisasi ini sendiri itu digunakan untuk menyamakan skala data terutama pada kolom numerik seperti money. Tujuan utamanya itu agar data yang
memiliki satuan atau rentang nilai berbeda itu bisa dibandingkan secara adil. Prosesnya dilakukan dengan rumus normalisasi min-max, yaitu x-min atau max-min, x-min, atau max x-min, x-min-min, atau max min-min, sorry. Di mana x adalah nilai data, min nilai terkecil, dan max nilai terbesar pada kolom tersebut. Hasilnya itu bakalan membuat seluruh nilai berada pada skala 0 sampai 1. Dengan cara ini tuh data yang awalnya memiliki angka besar, seperti penjualan, misalnya ratusan ribu atau di sini kan sampai 3, itu bisa disejajarkan dengan data lain yang skalanya lebih kecil. Terus normalisasi ini tuh juga penting saat melakukan analisis lanjutan seperti perbandingan, klasifikasi, atau visualisasi karena mencegah bias akibat perbedaan skala. Jadi, intinya sheet ini tuh memastikan semua data siap dianalisis dengan hasil yang lebih akurat dan seimbang. Terus untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita lanjut menghitung frekuensi dan frekuensi relatif serta diagramnya. Jadi untuk menghitung frekuensi itu kita memerlukan beberapa nilai, yaitu nilai N atau berapa jumlah datanya, kemudian nilai maksimum, minimum, range, kelas, dan intervalnya. Nah, untuk nilai, ini karena semuanya pasti sama ya setiap kolom, jadi sudah jelas 3, 5, 4, 6. Ini total data bersihnya. Kemudian nilai maksimumnya itu kita pakai rumus sama dengan max, kita drag aja ini tabelnya, kolomnya maksudnya. Jadi kita contohnya kolom hour of day ya. Terus untuk nilai minimum di kolom hour of day itu kita menggunakan rumus sama dengan min ini G titik 2G itu maksudnya kayak untuk ngeblok semua kolom ini. Terus untuk menghitung nilai range-nya kita nilai max ya nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian untuk kelas ini cara menghitungnya. Jadi sudah ada rumusnya. 1 plus 3,3 dikali log jumlah datanya. Nah, jumlah datanya di sini kan 3.546. Nah, jadi dihasilkan nilai ini 12,7141378. Kita bulatkan aja, jadi kelasnya nanti ada 12. Lalu untuk intervalnya, kita menggunakan rumus ini, range dibagi kelas. Jadi 1 dibagi 12,7141378. Nah, nanti itu hasilnya 0,07. Kita bulatkan aja ke atas. Jadi 0,08. Nah, ini tabel untuk menghitung frekuensi. Nah, tadi kan kita sudah menghitung kelas, jadi kita buat ini kelas. Ada 12 kelas. Lalu intervalnya kita masukkan nilai minimalnya. Minimal dari kolom hour of day. Karena ini menghitung frekuensi di kolom hour of day. Terus ini kita masukin juga intervalnya 0,08. Terus kita drag ke bawah aja nanti hasilnya bakal kayak gini. Jadi interval 0 sampai 0,08, lalu yang kedua 0,09 sampai 0,17, begitu pula seterusnya. Kemudian untuk frekuensi, rumusnya itu sama dengan frekuensi, ini maksudnya G titik 2G itu untuk ngeblok kolom hour of day, terus kita juga memerlukan interval yang ini, yang 0,8 sampai 1,07 ke bawah ini. Jadi kita menghitung frekuensi data pada kolom G berdasarkan batas kelas yang ada di sel ini 0,08 sampai 1,07. Kemudian ini hasil dari perhitungan frekuensinya, ini diagramnya. Begitu pula dengan tabel-tabel untuk kolom money, terus untuk kolom weekday short dan month short. Nih, ini frekuensinya, lalu kita buat diagramnya, gini hasilnya. Nah, lanjut kita akan menghitung frekuensi relatif untuk hour of day. Jadi kita memerlukan nilai yang sebelumnya kita cari tadi, frekuensi. Lalu untuk rumus frekuensi relatif itu, ini. Jadi, 93 ini, karena ya kita mencari frekuensi relatifnya dari frekuensi 93 ini, dibagi jumlah kolom ini, frekuensi semuanya. Nanti akan
menghasilkan seperti ini, persentase. Lalu ini diagramnya, dan ini untuk tabel-tabel berikutnya. Untuk kolom money, kolom weekly sort, dan month sort. Ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi kumulatif lebih kecil dari, frekuensi kumulatif lebih besar dari, dan frekuensi kumulatif relatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Nah, ini kita memerlukan nilai intervalnya yang sebelumnya sudah dicari di sini, dan nilai frekuensinya. Itu untuk menghitung frekuensi kumulatif. Nah, ini sudah dipindahkan ke sini. Nah, rumus frekuensi kumulatif kurang dari itu, kita sum. Oh, jadi itu gini, dia itu kalau misal di baris 1 tuh masih menggunakan frekuensi yang ini atas sendiri. Lalu untuk baris selanjutnya, itu kita akan menghitung nilai 93 ini ditambah 235, maka hasilnya 328. Nah, lalu untuk 898 ini dihasilkan dari 328 ditambah 570. Nah, begini. Tinggal ditambah-tambahkan aja. Itu untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu untuk frekuensi kumulatif lebih dari, itu kita akan memasukkan nilai terbesar pada baris pertama. Jadi tadi kan kumulatifnya sudah ditemukan sampai bawah. Ini total datanya. Nanti kita masukin ke baris pertama di frekuensi kumulatif lebih dari. Lalu untuk baris bawahnya itu, untuk baris yang pertama di frekuensi kumulatif lebih dari, itu akan dikurangi frekuensi di baris pertama. Jadi 3546 dikurangi 93, maka hasilnya 3453. Begitu pula 3218 ini diperoleh dari 3453 dikurangi 235. Begini, nanti kita drag aja, maka langsung otomatis terisi seperti ini. Lalu untuk diagramnya, ini. Lalu kita juga menghitung kolom lain, money, weekday start, dan month start. Ini. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan menghitung frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Yang kita perlukan apa? Yaitu intervalnya, lalu frekuensi relatif yang sudah kita hitung di sheet sebelumnya. Yang ini. Frekuensi, interval, dan frekuensi relatif. Nah, lalu kita pindahkan ke sini. Untuk menghitung frekuensi kumulatif relatif kurang dari, maka sebenarnya sama saja kayak yang frekuensi kumulatif. Cuman yang membuat berbeda kan ini tergantung dari nilai frekuensi relatifnya kan berbentuk persen, jadinya di sini nanti persen semua. Kalau nggak persen, sebenarnya bisa. Cuman kita nyeting dari awalnya persen. Gini, sama saja kayak yang di sebelah. Baris pertama ini pasti diambil langsung dari baris pertama frekuensi relatif. Lalu untuk baris kedua itu diperoleh dari nilai frekuensi kumulatif di baris pertama ditambah nilai frekuensi relatif di baris kedua. Yang bawahnya juga gitu. Nanti kalau dijumlah, kalau di drag ya akan otomatis begini hasilnya. Lalu untuk frekuensi kumulatif relatif lebih dari, di baris pertama kita menggunakan baris paling bawah di nilai frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Karena persen itu kan pasti 100 ya kalau sempurna. Sama dengan yang frekuensi kumulatif tadi, kita menggunakan data yang full, berarti 3546 data. Nah, di sini kita menggunakan 100% karena nilai fullnya tuh ya 100% dari nilai frekuensi relatif. Kemudian untuk baris kedua, kita mengurangi baris pertama frekuensi kumulatif relatif kurang dari, dikurangi dengan nilai frekuensi relatif di baris pertama ini. Jadi 100 dikurangi 2,62%, sama dengan 97,38%. Nah, ini 90,75% ini diperoleh dari 97,38% dikurangi 6,63%. Nah, gitu. Maka nilainya diperoleh seperti ini, dan ini adalah diagramnya. Ini untuk tabel money, weekday sort, dan month sort. Oke, sudah. Sekian penjelasan dari kami bertiga. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kosakata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.